Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Furqan, SPD. Saya dari SD Negeri Kartasura 2. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya di SD Negeri Kartasura 2, Kecamatan Kartasura. Beliau merupakan seseorang yang muda, yang energik, salah satu role model saya, salah satu panutan saya. Beliau adalah Bapak Edi Nawaka SPD. Mari ikuti wawancara kami. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik ya Pak. Oke. Mohon izin nih Pak, izin untuk melakukan wawancara selaku tugas dari program guru penggerak, yang mana tugasnya yaitu mewawancarai kepada kepala sekolah salah satunya terkait dengan pengalaman dalam pengambilan keputusan. Mungkin karena waktu kita singkat terbatas, kita mulai langsung saja Pak. Jadi kalau menurut Pak Edi sendiri ini, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini? Kalau dilema etika dan bujukan moral kan sudah jelas dibedakan menjadi dua kasus yang berbeda ya Mas. Ya. Kalau identifikasinya berarti harus penelusuran antara faktanya dan faktanya. Kalau dilema etika itu lebih cenderung ke benar dan benar, dua pendapat atau sebuah problem yang sebenarnya keputusannya adalah benar dan benar. Kalau yang satunya wujudan moral itu saya lebih cenderung benar dan salah. Jadi saya akan menelusurinya, mencari fakta yang sebenarnya terjadi pada kasus yang dialami sekolah tersebut. Nanti saya akan petakan apakah itu masuk ke dilema etika atau wujudan moral, sehingga nanti pengambilan keputusannya juga tidak akan merugikan pihak manapun atau merugikan sekolah. Berarti diidentifikasikan berdasarkan fakta versus fakta ya. Jadi benar dengan benar atau benar dengan salah. Oke. Kemudian selama Pak Edi menjadi kepala sekolah ini, bagaimana Pak panjenengan dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dua-duanya ini punya nilai kebenaran atau nilai kebajikan sama-sama nih. Jadi dalam pengambilan keputusannya Pak Edi selama ini bagaimana Pak? Kalau saya lebih cenderung ke musyawarah melibatkan guru. Kalau saya boleh cerita, saya pernah ada sebuah kasus di mana sekolahan saya waktu itu akan minta izin bahwa ada sebuah sekolah TK membagi tanah SD yang itu sebenarnya itu milik desa, bahwa TK itu tidak punya tanah, dari minta izin desa untuk SD itu sebagian untuk digunakan untuk pendirian bangunan TK. Dan waktu itu saya juga menyampaikan bahwa itu adalah sebuah hal yang positif untuk SD kami, karena waktu itu kalau di tempat itu ada TK otomatis bisa mutualisme simbiosis, jadi keluar TK bisa masuk ke SD, jadi SD juga berkembang, TK-nya juga akan berkembang. Tapi dilemanya di situ karena harus menggunakan tanah tersebut dan tanah itu sudah ada bangunannya, otomatis
kalau TK mandiri kan harus ada penghapusan aset. di situ, dan nilainya kalau untuk ganti rugi bangunan itu kepada pemerintah atau dinas pendidikan waktu itu nilainya tidak sedikit. Dan sekolahan tidak mampu untuk itu. Bahkan saya sekolahan itu dari pihak TK, kok saya dibantu Pak, saya bantunya hanya sekedar bawa ide saja, bawa masukan saja, tapi kalau secara finansial SD kita nggak bisa. Akhirnya saya musyawarahkan dengan guru, bahkan saya mengundang pihak-pihak yang terkait dengan tanah tersebut, yaitu pihak kelurahan, Pak Kadus, Pak Kepala Desa itu juga hadir, bahwa semua wewenang ada di pihak desa karena itu tanah desa, tapi untuk bangunan kita juga tidak mau berkurang di bangunannya SD itu karena akan mengurangi fasilitas sekolah juga. Akhirnya dari keputusan musyawarah tersebut diambil bahwa desa pun dan tidak bisa memberikan bantuan untuk penghapusan aset tersebut. Akhirnya tidak jadi. Tapi juga melalui mekanisme, saya tidak mengambil keputusan sendiri, saya merapatkan dengan guru, merapatkan dengan pihak desa juga. Jadi walaupun itu pilihannya sangat bagus sekali ya Pak, sangat bagus untuk eksistensi keberlangsungan SD saat itu ya. Misalnya itu di situ tidak ada bangunannya, hanya tanah yang digunakan, kemungkinan saya akan mensupport juga, mensupport adanya TK di situ. Karena di situ ada bangunannya dan harus dikurangi, ya dilemanya di situ. Positif tapi harus mengorbankan aset juga. Aset mungkin. Terus kemudian mungkin untuk itu, untuk sebuah dilema itu, jadi langkah-langkah atau prosedur yang Pak Edi ambil itu seperti apa Pak biasanya selama ini? Jadi kayak tadi misal dengan musyawarah, ya. Biasanya kan itu udah dalam permusyawarahnya kan mungkin nggak hanya sekali dua kali saja selesai, atau mungkin sebelumnya prosesnya seperti apa, tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya untuk mengumpulkan guru, kemudian untuk birokrasi keluar juga, koordinasi. Kalau waktu itu ya saya mencari fakta dulu sebenarnya, mencari fakta apakah benar dari studi dari kasus itu, apakah benar bahwa TK itu memang mendapat bantuan sebesar itu untuk fasilitas sarpas TK tersebut. Terus yang kedua, saya juga sebelum saya mengundang atau menghadirkan Bapak Kepala Desa dan perangkat desa itu, saya juga minta pertimbangan dari warga sekolah. Bahkan saya juga minta pertimbangan atau dari warga-warga kampung RT RW di situ, karena nanti juga berhubungan di situ. Kemudian saya juga akhirnya saya memberanikan diri mengundang Bapak Kepala Desa serta perangkatnya. Saya berembuk dan pertimbangan juga dari pihak kelurahan. Akhirnya ketemu keputusan. Bahkan waktu mengundang kepala desa itu juga, kita juga hadirkan kepala sekolah dari TK. Jadi ada beberapa pihak yang terkait di situ, yang punya kepentingan di situ. Di situ berkoordinasi bersama di situ. Kemudian selama ini menurut Pak Edi itu yang Pak Edi anggap efektif, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu yang seperti apa Pak? Apakah terutama dalam hal-hal dilema etika yang paling efektif? Tentu apakah dengan memang selalu bermusyawarah, ataukah mungkin di saat itu juga kemudian mengambil keputusan, atau mungkin berkoordinasi dengan konsultasi ya, sifatnya kalau dengan keatasan yang lebih jabatannya lebih di atas kita, kemudian konsultasi. Apakah yang paling efektif itu konsultasi? Ya, selama ini menurut atau anggapan Pak Edi bagaimana?
mengenai kasus itu apa kasus yang lain? Atau sebetulnya sama nih, Iya. pokoknya kasus yang itu boleh, Iya. gambarnya kan itu bentuk dilema etika. Iya. Kalau pengambilan keputusan saya berdasarkan kasusnya. Iya. Kalau kasusnya itu tidak perlu kita melibatkan beberapa instansi, saya biasanya lebih cenderung akan mempertimbangkan dampak sosialnya, dampak yang lebih besar dari dua masalah yang saya ambil itu, apakah nanti dampaknya lebih besar yang mana. Biasanya dari dua itu tetap ada satu yang dampaknya lebih positif dan negatifnya yang mana. Kalau kasusnya memang harus melibatkan beberapa, memang saya harus konsultasi dulu, saya nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Atau kalau di sekolah yang efeknya nanti berkaitan dengan guru, saya juga harus akan melibatkan guru. Tapi kasusnya itu tidak terlalu urgent atau dampaknya tidak terlalu ke sekolah atau instansi yang lain, saya biasanya lebih cenderung waktu itu juga saya akan menyelesaikan. Kalau di sini di SD Kartosodo kan dulu pernah ada yang siswa baru tapi dia itu pindah dari dekat dengan informasi anaknya ternyata nakal dan lain-lain. Sedangkan SD kita, atau bukan SD kita, sebuah lembaga pendidikan memang niatannya didirikan sebuah pendidikan adalah mendidik anak, jadi memberikan hak asasi anak untuk mendekatkan pendidikan. Kalaupun dengan pendidikan ini kan anak bisa berubah juga, dari berubah. Nah, waktu itu kalau kasus itu saya akhirnya mengambil keputusan karena kita punya kewajiban untuk mendidik, ya itu waktu itu tak ambil keputusan sendiri, tak terima akhirnya. Tapi ya dengan pengawasan yang harus ekstra kepada anak tersebut. Jadi Pak Edi melihat segala sesuatu kasus, yaitu tergantung dari bagaimana dampaknya, positif negatifnya. Kalau bisa banyak positifnya, itu yang diutamakan. Kemudian dilihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Misal hanya sebatas internal, mungkin bisa diputuskan sendiri nih Pak. Kalau melibatkan nama baik atau eksistensi sekolah, mungkin bisa berkonsultasi dengan atasan katanya, yang punya wewenang lebih gitu. Kemudian saya juga sepakat nih dengan Pak Edi bahwa sebuah sekolah itu sebagai institusi moral, jadi bukan hanya sebatas transfer ilmu saja, tapi juga ada yang lebih besar sebagai sebuah institusi moral, di mana di situ dapat meluruskan, membentuk kembali, ataupun intinya untuk membentuk karakter anak supaya berbudi pekerti yang luhur. Kemudian untuk kalau menurut Pak Edi ini, selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, apa aja Pak? Tantangannya apa ya? Biasanya banyak pertimbangan. Saya tantangannya semakin banyak orang yang terlibat, semakin tantangan pengambil keputusannya semakin sulit. Nanti masukan juga banyak, berbeda-beda, akhirnya keputusan sebenarnya dua keputusannya tidak masalah ya, tapi kan nanti kita ambil siapa keputusan yang lebih bagus. Tantangannya ya pengaruh intervensi biasanya. Intervensi bisa intervensi dari atasan, bisa intervensi dari teman-teman, itu biasanya tantangan yang paling berat. Apalagi intervensi dari pemangku jabatan yang lebih tinggi, itu memang berat. Ya, tantangannya bagaimana dari pertimbangan karena melibatkan banyak pihak. Karena ini
Iya. Kemudian adakah selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu Pak Edi itu punya tata kala atau jadwal enggak Pak? Misal, wah contohnya tadi kasus tanah tadi mau didirikan TK nih, kemudian Pak Edi juga pastinya sudah punya gambaran, ini ada pro, ada kontra, ada positif, negatif, ataupun semuanya sebetulnya bagus, semuanya positif. Nah, tapi ada banyak pertimbangan di belakangnya, ada banyak dampak di belakangnya. Ada nggak? Ataupun dulu Pak Edi itu tata kalanya atau ada nggak buat penjadwalan untuk itu? Maksudnya, oh saya harus begini, atau mengkondisikan mana gitu. Waktu itu ada. Karena sebenarnya kasus itu mencuatnya langsung tiba-tiba sebenarnya. Tahu-tahu kepala sekolahnya dari TK datang konsultasi, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena melibatkan ini tamannya desa dan lingkungan masyarakat. Akhirnya waktu itu saya dengan guru kepala sekolah TK-nya sebenarnya saya akan membuat, saya tidak menyampaikan ke guru itu, tapi nanti saya keputusannya setelah bla 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 setelah ini. Akhirnya saya dalam karena itu harus cepatnya, karena laporannya dari TK itu memang laporan harus segera dikirim ke Dinas Pendidikan atau Kemendikbud waktu itu, jadi harus segera diselesaikan. Jadi saya membuat besoknya saya harus ketemu, mengundang Bapak lurah atau kepala desa dan perangkat. Sebelumnya saya juga menyelesaikan ini, dan hari ketiga pun saya sudah ketemu, keputusannya sudah jelas, dan saya mengundang. Waktu saya hadirkan kepala desa dan kepala sekolah sudah ada, sebenarnya sudah ketemu jawabannya waktu itu. Jadi memang karena mendadak dan itu harus segera cepat, tapi tetap saya step by step saya harus ketemu ini. Tetap ada planningnya, diplanningkan ya, walaupun entah itu tertulis atau tidak ya. Tapi itu lumayan besar itu. Tekanan dari TK-nya juga faktor kemanusiaannya. Rasa kasihan karena mereka dari pihak TK itu sudah dapat anggaran yang tidak kecil, bahkan ratusan juta, tapi mereka juga harus punya tempat dan mendirikan. Berarti rasa kemanusiaannya sebenarnya timbul waktu ini. Jadi pengennya rasa kasihannya, rasa kemanusiaannya itu memfasilitasi, tapi dari segi regulasi atau keadilan itu kan punyanya kabupaten, punya kabupaten, dan itu tertulis jadi aset SD. Jadi kalau di paradigma dilema etika itu namanya rasa keadilan melawan rasa kasihan. Nah, kemudian ada nggak Pak dari sudut pandang Pak Edi ini faktor-faktor atau orang yang mempermudah dalam pengambilan keputusan Bapak selama ini berdasarkan pengalaman Bapak, terutama sebagai kepala sekolah? Kalau ada jelas. Karena sebagai kepala sekolah kan kita punya kelompok kerja sendiri ya, kelompok kerja. Dalam kelompok kerja itu kan ada yang kepala sekolah sudah senior, ada yang baru di situ. Saya sering sharing saya sering konsultasi. Bahkan waktu kejadian itu juga saya konsultasi teman-teman kepala sekolah, jadi apa yang harus saya lakukan, apa harus saya tindakan. Bahkan waktu itu sampai ke Pak Ketuanya kelompok kerja, ke kepala sekolah juga saya sampaikan. Jadi kalau saya butuh, kalau tetap ada karena pernah ada kejadian seperti itu, ada seorang kepala sekolah mengambil keputusan sendiri,
akhirnya keputusannya keliru, dan itu sebenarnya ya itu ya dilema etika juga atas keputusan, karena keputusannya dianggap keliru, akhirnya dia disalahkan karena kenapa tidak konsultasi, kenapa tidak sharing ke kepala sekolah, karena kita ada basic kelompok kerja kepala sekolah, jadi biasanya sharingnya di situ. Ya. Jadi selain sharing Iya. dengan memanfaatkan kelompok kerja kepala sekolah, Pak Edi juga mengambil pelajaran dari pengalaman negatif kepala sekolah yang lain. Jadi buat pengingat buat nilai-nilainya kita ambil supaya tidak terjadi seperti itu. Ya, Pak. Kemudian ini refleksi terakhir ini, Pak. Jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Pak Edi petik dari pengalaman-pengalaman yang Pak Edi mungkin sebelumnya dianggap sebagai angin lalu, belum pernah atau jarang melakukan refleksi. Ini kira-kira apa, Pak, pelajaran yang dapat petik yang nantinya bisa juga saya serap sebagai sebagai guru, sebagai bawahannya Pak Edi. Ini mohon berbaginya juga ini, Pak. Ya, yang saya petik waktu itu bahwa perjalanan kita waktu jadi pendidik, jadi guru, terus kemudian saya jadi kepala sekolah, hal-hal yang saya temui jadi kepala sekolah memang tidak saya temui waktu saya jadi guru. Pengambilan keputusan dengan dua pilihan yang sebenarnya itu sangat bagus untuk sekolah, tapi karena regulasi dan lain-lain memang, dan itu sering sekali. Bahkan saya di sekolah yang di sini di Kartosuro, walaupun levelnya itu berbeda-beda, tapi itu sering sekali. Jadi kembali dua keputusan sama beratnya, tapi memang harus diambil itu untuk kemajuan sekolah juga. Jadi nanti Pak Purkon misalnya untuk karya yang berikutnya, jenjang karya yang lebih tinggi, nanti juga pasti akan mengemudi seperti ini. Saya bisa memastikan pasti akan ketemu kasus yang dorongan moral yang dilema itu pasti. Itu dengan apa ya, lingkungan sekolah yang baru, dengan pimpinan atau rekan-rekan yang baru, dengan lingkungan masyarakat yang berbeda. Nah, itu sebuah pembelajaran dari kasus-kasusnya. Pasti ada penyelesaian, pasti kita juga tidak sendiri. Kita ada teman-teman tim kerja dari sekolah, kita ada tim kerja kelompok K3S juga, kita ada atasan pengawas juga. Itu adalah dari situ nanti kita akan ditempa, kita akan jadi pengambilan keputusan. Pertama saya dari kepala sekolah juga selalu kebingungan bagaimana seperti ini, karena di ilmu di diklat yang saya temui berbeda dengan fakta yang ada di lapangan. Kalau itu hanya sekedar teori, kalau di lapangan sudah harus banyak improve-nya, betul. Banyak improve-nya, kemudian banyak melibatkan orang juga. Jadi itu memang sebuah pembelajaran juga, pembelajaran untuk saya atau mungkin untuk Pak Purkon selanjutnya. Terima kasih Pak Edi atas kegiatan wawancara hari ini. Mudah-mudahan Pak Edi tambah sukses, tambah berkah karirnya. Dan terima kasih, ini semoga bermanfaat buat saya juga ke depannya, baik sebagai tugas di Guru Penggerak maupun masukan-masukan untuk saya dalam menapaki karir saya. Terima kasih Pak Edi. Mohon izin. Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara dengan narasumber yang kedua, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Ngumpang 2, Kecamatan Kartasura,
beliau adalah Ibu Diah Agustina SPD. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya. Jadi mohon izin Bu, izin untuk mewawancarai Bu Diah selaku kepala sekolah, sebagaimana tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Sukoharjo. Jadi langsung saja Bu ke pertanyaan. Jadi sebagai kepala sekolah ini selama ini bagaimana Bu Diah ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Terima kasih. Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, baik itu nanti yang merupakan dilema etika atau itu rujukan moral, itu dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi. Kemudian mendengarkan berita atau kabar dari pihak yang terkait, dan nanti saya mengecek apakah itu benar kasusnya. Dan nanti jika sesuatu itu salah, nanti saya akan cross check dan tidak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan memusyawarahkan. Jadi Bu Diah ini sudah tahu ya perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral ini secara garis besarnya sudah tahu ya? Belum sih, jadi saya makanya untuk membedakan itu saya belum tahu persis apa itu yang dimaksud dilema etika atau rujukan moral itu apa. Tapi kalau menurut saya, kalau yang ada kasus itu memang dua hal benar sama benar, ya harus dimusyawarahkan dulu. Ya kalau memang ini ada yang benar dan yang salah, ya harus cek yang benar ini benar-benar benar atau yang salah ini memang salah. Jadi melalui pengamatan, mendengarkan berita atau terkait benar salahnya kejadian atau kasus-kasus tersebut. Kemudian selama ini bagaimana Bu Diah ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Apakah terutama pada kasus-kasus yang ini yang kepentingannya ataupun ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi sama-sama benar tapi bergesekan? Ya, kalau itu biasanya saya diskusi dulu dengan pihak-pihak terkait. Kalau di sekolah berarti saya diskusi dulu dengan guru, karyawan, kalau perlu saya dengan komite sekolah. Kalau itu memang hubungannya dengan anak didik, wali murid, gitu, saya libatkan komite sekolah. Ada nggak dari Bu Diah nih, kalau boleh tahu ya Bu ya, jadi langkah atau prosedurnya kira-kira selama ini dalam, tadi kan Ibu mengatakan kan pengamatan ya, ataupun bisa mendengarkan berita dengan beberapa sumber ya, terkait kebenaran ataupun benar salahnya berita tersebut. Kemudian setelah itu kan ada tindakan lain seperti diskusi dengan guru, dengan karyawan, dengan komite sekolah. Nah, itu kira-kira prosedurnya seperti apa Bu yang biasanya selama ini Ibu lakukan? Ya seperti awal tadi, jadi saya ngecek dulu pada permasalahan itu, dicek dulu, saya tentukan dulu pihak mana nanti yang terkait, baru saya diskusikan nanti dengan dewan guru. Jadi tadi jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum harus membuat keputusan, berarti ya saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya diskusikan dulu dengan guru. Tapi jika itu nanti keputusan yang saya harus ambil tidak berhubungan dengan sekolah secara umum, itu hubungannya dengan saya pribadi, ya saya akan putuskan sendiri dengan mempertimbangkan, harus saya pertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Jadi tergantung kondisi dari kasus tersebut. Ada kalanya kita
panjenengan mendiskusikannya, Ya. ada kalanya juga Saya harus mengambil keputusan sendiri. mengambil keputusan sendiri di tempat itu juga, di suatu waktu itu. Kemudian kalau menurut pengalaman Bu Diah ini, hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika nih. Dilema etika berarti kan tadi yang Ibu Diah sebutkan tadi, bahwa ada dua hal yang benar tapi berbenturan, dan ini pengambilan keputusan yang efektif itu yang jangan anggap efektif yang bagaimana? Kalau saya kebetulan kalau benar sama benar itu kan kadang berat, harus mengambil satu yang paling benar. Langkah saya ini diskusinya tuh kayak dari hati ke hati gitu, untuk agar keputusannya itu lebih mudah untuk diambil. Dari hati ke hati. Kemudian yang menjadi tantangan Ibu selama ini bagaimana untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Gitu tadi, karena sama-sama benar, terus kadang kita dipertemukan dengan persoalan itu yang hubungannya dengan perasaan. Ya, itu kasihan. Ada timbul rasa kasihan itu yang kadang sulit. Kan sama-sama benar, saya harus ambil keputusan, yang namanya perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu itu yang menjadi tantangan buat saya. Jadi pengennya menegakkan peraturan, di sisi lain pengen menegakkan peraturan, tapi di sisi lain ada rasa kasihan. Itu tantangannya. Tantangannya, jadi kayak permainan hati, pengen menegakkan keadilan, kebenaran sesuai regulasi yang ada, tapi di sisi lain tidak kasihan karena kaitannya dengan perasaan kita sebagai sesama manusia juga, ya. Terus kalau boleh tahu Bu, apakah Bu Diah ini memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Diah ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi dibuat jadwal nih, langsung atau dibuat jadwal biasanya Bu? Tata kalanya dengan tergantung permasalahan ini ya, mendesak tidaknya kasus atau masalah itu harus saya selesaikan. Jadi kalau memang memerlukan waktu dan harus melibatkan beberapa pihak untuk menyelesaikan kasus etika dilema itu tadi, tapi saya akan buat alokasi waktu yang khusus untuk menyelesaikannya. Jadi tergantung sih seberapa mendesak atau seberapa tingkat urgensinya. Tingkat urgensinya, kalau memang sangat urgent berarti mau nggak mau harus segera diputuskan. Kemudian kalau masih ada waktu dan harus melibatkan itu tadi beberapa pihak di situ, ya saya harus alokasikan waktu untuk berdiskusi dengan pihak lain. Kemudian kalau itu harus melibatkan orang lain, contoh kalau di dunia sekolah ataupun di tempat yang Bu Diah pimpin ini, di SD Negeri Ngumbang 2 ini, itu ada prosedurnya nggak? Seperti apa yang biasanya Bu Diah jalankan? Apakah mungkin dikumpulkan jadi suatu forum rapat tertentu, rapat khusus, rapat dadakan, atau bagaimana? Sekali lagi, kalau itu hubungannya dengan sekolah secara umum pasti saya kumpulkan. Jadi saya misalkan dadaan pun, ketika itu hubungannya dengan kondisi sekolah harus segera diambil keputusan, langsung akan saya kumpulkan
untuk didiskusikan, kemudian kita ambil keputusan agar persoalan yang dialami di sekolah itu bisa segera Oke, selesai. tetap diusahakan Ya. ada di musyawarah untuk Ada kalau mufakat. itu untuk kepentingan sekolah ya, Oke. itu ada. Tetap diusahakan Iya. untuk musyawarah untuk kepentingan sekolah terutama. Iya. Kemudian selama Bu Diah menjadi kepala sekolah nih, tentu kan banyak sekali dilema, dinamika. Itu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Diah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini saya lebih melibatkan, jadi kalau memutuskan sesuatu itu yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan, saya melibatkan dewan guru. Karena semakin banyak yang dilibatkan, tentunya Ya. banyak pertimbangan, positif negatifnya bisa kita dianalisa Iya. semuanya gitu nih. Oh gitu. Kemudian dari yang Ibu sampaikan ini tadi, pasti adalah pembelajaran yang dapat Ibu dan saya petik nih, Iya. dalam dari pengalaman pengambilan keputusan. Kira-kira apa ini Bu? dari setiap persoalan yang akan kita cari jalan keluarnya, itu jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, dimana kalau bisa dampak buruknya diminimalisir, bagaimana caranya biar itu nanti keputusan yang kita ambil tidak salah. Meskipun harus langkah itu dampaknya nanti buruk, mau tidak mau harus saya ambil, paling tidak dampak buruk itu kita minimalisir aja. Kita diskusikan, kita bisa jadi tahu mana yang dampak positif, Iya. negatifnya. Ketika memang pengambilan keputusan itu berdampak ada yang dampak negatifnya, tapi bisa kita minimalisir dengan kita adanya diskusi itu tadi. Oh begitu. Jadi terima kasih Bu Diah, Ya. informasi ilmunya siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Sukses selalu Bu Diah. Sama-sama, mudah-mudahan sukses juga untuk Pak Bukan. Tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Diah. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.